ciri manusia paripurna itu adalah peduli kepada yang kelihatan maupun pada yang tidak kelihatan. Di ruangan ini jangan mengira yang hadir cuma yang kelihatan. Miliaran jiwa-jiwa yang hadir di sini, baik yang punya tubuh maupun yang tidak punya tubuh. Dan mereka sangat senang ketika disapa oleh kita. Bukankah jiwa itu abadi? Bukankah jiwa itu tidak pernah mati? Jangan-jangan di sekitar sini leluhur-leluhur kita juga hadir. Dan kalau mereka disapa oleh kita, mereka juga akan sangat senang. Berarti kita tahu akan purwadaksinya, tahu asal muasal diri kita. Aku bersaksi bahwa aku tidak ada kalau tidak ada leluhur-leluhurku. Dan aku bersaksi bahwa leluhur-leluhurku adalah utusan semesta untuk kelahiranku. Mungkin saja ibu dan ayah kita sudah tidak ada bersama kita lagi, tetapi mereka jasanya tidak akan pernah hilang, karena mereka telah menjadi marga lantaran kita ada di sini. Oleh karena itu sadar bahwa sebetulnya di sekitar kita ada makhluk yang kelihatan, ada makhluk yang tidak kelihatan. Tidak ada salahnya walaupun rumah kita kosong, tidak ada penghuninya, begitu sampai di rumah ucapkan salam. Dan kita memberikan salam bukan hanya untuk yang kelihatan, termasuk juga yang tidak kelihatan. Belajar memberikan penghormatan kepada semua makhluk. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak kita untuk memasuki lautan terdalam, menyelam sedalam-dalamnya, karena mutiara tidak pernah ada di pinggir pantai. Di pinggir pantai itu cuma ada cangkang kerang, dan cangkang itu berbahaya. Keinjak saja cangkang membuat kaki kita berdarah-darah. Mutiara tidak pernah ada di pantai, adanya di kedalaman lautan, di tempat yang gelap. Dan untuk mendapatkan mutiara, tentu saja kita harus menyelam sedalam-dalamnya. Dan saat menyelam, tentu saja kita akan berhadapan dengan banyak tantangan. Ada ombak yang besar, mungkin juga akan ketemu ikan hiu yang ganas. Tidak ada yang gratis dalam hidup. Semua itu perlu pengorbanan. Orang yang belajar spiritual tetapi culas, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya tetapi dia tidak mau berkorban, maka orang itu sudah melanggar hukum alam. Karena di alam ini berlaku hukum kekekalan energi. Begitu ada energi yang hilang, maka ada energi yang datang. Itu namanya kekekalan energi. Dan itu berlaku di semesta. Dan beruntung orang-orang yang punya kesadaran seperti ini. Saat Allah menutup satu pintu bagi dia, dia percaya bahwa Allah sedang membukakan pintu lain yang lebih bagus. Sehingga dia tidak pernah protes kepada Allah. Orang yang berkesadaran tidak pernah mengatakan, Tuhan, mengapa ini terjadi pada diriku? Tetapi Tuhan, ajarkan di balik peristiwa ini pesan apa yang hendak Engkau sampaikan padaku. Dan kalau kita bisa menangkap pesan di balik itu, baik peristiwanya dikehendaki atau tidak dikehendaki, kita sudah sukses. Dan mengukur kesuksesan bukan dengan apa yang kita dapat atau apa yang hilang dari kita. Bagi orang yang berkesadaran, peristiwa itu kehilangan atau peristiwa itu mendapatkan, yang paling penting bagi dia, dia selalu mendapatkan pesan di balik kedua peristiwa itu. Itu orang yang tidak akan pernah rugi dalam hidup ini. Orang yang rugi itu adalah orang yang selalu terjebak benar salah, baik buruk, hanya berdasarkan penilaian pribadinya sendiri. Yang namanya penilaian sangat bergantung kepada berapa luas pengetahuan kita, betul? Bayangkan orang yang tidak punya pengetahuan menghakimi, yang tidak punya pengetahuan menilai. Dan yang lucu banyak sekali orang yang pengetahuannya rendah,
Cuman karena di masyarakat dituakan karena ketuaan umurnya, tiba-tiba menjadi hakim. Kan lucu kalau begitu. Oleh karena itu sadar setiap saat kita mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang berhak menghukum, hanya Allah yang berhak menilai, hanya Allah yang berhak menghakimi. Kita-kita seperti ini, apa haknya? Oleh karena itu saya mengajak, mari kita menyelam ke dalam. Karena di dalam diri kita itu ada lautan yang terdalam, dan di situ sudah disediakan begitu banyak mutiara kehidupan yang harus kita ambil. Penuhi tangan kiri kanan kita dengan mutiara yang indah, maka hidup kita akan menjadi indah. Oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita telah dimampukan untuk berada di ruangan ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai kapanpun tidak akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tetapi barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, maka akan dihadirkan oleh Allah seorang penunjuk jalan. Itu yang dalam Quran disebut waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu artinya orang yang cerdas, teman yang mencerdaskan kita. Kita tuh butuh teman yang mencerdaskan, teman yang menginspirasi, sehingga kecerdasan yang ada pada diri kita itu bangkit. Saya tidak berbicara intelektualitas, itu di universitas. Saya berbicara kecerdasan. Kecerdasan itu adalah intelijensia, yaitu sesuatu yang melampaui pikiran biasa. Makanya ada pikiran, ada kesadaran, berbeda. Kecerdasan adanya bukan di pikiran, tapi kecerdasan adanya di kesadaran. Oleh karena itu banyak orang yang pintar di sekolah tetapi tidak sadar karena dia tidak cerdas, tapi pintar karena mampu mengoleksi sejumlah pengetahuan di otaknya. Dan kalau pengetahuan itu hanya sebatas koleksi di otak kita, itu tidak ada artinya. Dan pengetahuan yang belum menjadi amalan itu tidak disebut ilmu. Kita butuh ilmu, bukan butuh pengetahuan, yaitu pengetahuan yang sudah menjadi pengalaman kita. Sedikit pengetahuannya, tapi itu sudah dirasakan, dialami. Jauh lebih bagus daripada banyak pengetahuan hanya koleksi. Oleh karena itu para leluhur kita selalu mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Paham itu bukan apa kata orang. Paham itu bukan apa kata kitab. Paham itu bukan apa kata buku. Tapi paham itu karena kita mengalami sendiri. Paham kepada Allah karena sudah mengalami Allah. Paham syahadat kita karena kita sudah merasakan syahadat yang sejati. Paham itu begitu. Bahkan paham itu tidak ada kata-katanya. Paham itu adalah rasa. Dan rasa tidak perlu dijelaskan. Oleh karena itu saya tidak pernah menjelaskan pengalaman rasa. Karena rasa tidak bisa dijelaskan. Rasa kopi tidak bisa dijelaskan. Rasa teh tidak bisa dijelaskan. Bahkan rasa gula yang namanya manis tidak bisa dijelaskan. Tidak ada ibu-ibu yang datang ke warung beli manis. Pasti beli gula toh. Tidak ada ibu-ibu beli ke warung beli asin. Pasti beli garam toh. Karena manis ada di gula. Manis itu sifat, gula itu zat. Dan sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Saya butuh asin, bukan butuh garam. Mau cari kemana? Karena asin tinggal dalam garam. Sifat dan zat tidak bisa dipisahkan. Kalau ingin dapat sifat, ya kita harus tahu zat. Kalau kita ingin belajar sifat-sifat Allah, jangan belajar sifat 20 yang di buku. Kalian cuma pintar bicara. Sebutkan sifat Allah yang 20, wujud, kidam, bako, dan seterusnya sampai mutakaliman. Apakah sifat itu akan kita miliki? Tidak.
Kalian tidak dapat ilmu, hanya dapat pengetahuan. Pengetahuan tentang sifat 20, tapi tidak punya pengalaman tentang sifat 20. Karena apa? Sifat 20-nya terpisah di buku. Padahal sifat 20 melekat pada zat, pada Allah. Jadi kalau kita ingin merasakan sifat Allah, ya menyatu dengan Dia. Di situ terjadi yang namanya sibgot Allah. Di situ akan terjadi celupannya Allah. Baju putih mau dicelup menjadi warna merah, kan harus dimasukkan ke dalam celupannya sehingga termerahi. Betul? Bukan cari penjelasan tentang merah. Dan baju kita tidak akan pernah merah, tetap putih walaupun kita bisa menjelaskan apa itu merah. Ini yang sumir dalam kehidupan kita, sampai kita tidak bisa membedakan mana pengalaman, mana pengetahuan, mana pengalaman, mana ilmu. Mana teori, mana rasa. Rasa dengan rasaan aja kita tidak bisa membedakan. Coba kalau saya tanya, matahari terbit dari mana? Dari mana? Dari timur. Rasa atau rarasaan? Kan rarasaan. Karena matahari itu tidak pernah terbit, tidak pernah tenggelam. Karena matahari itu adalah diam. Yang mengitari matahari kan bumi. Bumi ini mengitari matahari, di samping dia itu berevolusi, dia juga berotasi. Dia itu berputar sambil mengelilingi matahari. Makanya terjadi siang dan malam. Siang dan malam bukan salah matahari, salah bumi karena terdaik cicing. Kan buminya berotasi dan berevolusi. Berotasi itu adalah berputar di porosnya, berevolusi porosnya adalah matahari. Jadi kalau matahari dibilang terbit dari timur, terbenam di barat, kata matahari, emang gue pikirin. Matahari mah diam, gak kemana-mana. Bumi yang sibuk. Jadi kalau kita mengatakan matahari terbit dari timur, itu bukan rasa. Itu mah rarasaan. Karena rarasaan dengan rasa beda. Rarasaan itu adalah pembenaran, kalau rasa kebenaran. Nah sekarang saya tanya, kalian mau rarasaan, mau rasa? Kalau rasa di situ kebenaran. Rarasaan teh geus salat. Tuh, karena sepanjang salat tidak merasakan salat, sibuk mikirin yang lain. Rarasaan geus salat. Tapi sombongnya luar biasa, padahal baru tingkat rarasaan, belum tingkat rasa. Mulai membicarakan orang lain yang tidak sholat. Karunya tah si eta tara sholat. Mana yang kecan kemana-mana sholat. Jadi loba mikiran batur daripada introspeksi diri. Itu sebabnya hari ini judulnya agak tajam nih. Melihat kitab amal di hari hisab. Amal siapa? Ya amal pribadi kita. Siapa yang boleh melihat? Ya diri kita. Dan satu-satunya yang bisa melihat kitab amal kita hanya diri kita. Orang lain tidak akan bisa melihat. Karena orang lain tidak akan pernah bisa memasuki diri kita. Diri kita pun tidak pernah bisa memasuki diri orang lain. Kita hanya bisa memasuki diri kita pribadi. Kalau saya berbicara hari hisab, yang terpikir apa? Selalu saja nanti. Betul? Hari hisab itu datangnya nanti setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Hari hisab itu nanti datangnya setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Gak berani. Bisa benar, bisa salah. Tergantung pemahaman tentang apa itu kiamat, apa itu hisab. Kalau berbicara kiamat, pasti otak kita selalu berbicara hancurnya alam semesta. Saya juga tidak mengerti kenapa begitu.
Karena qiyam itu kan artinya bangkit. Qiyamul lail, bangkit tengah malam. Kiamat itu kok bangkit? Kenapa jadi hancur? Hari kiamat itu adalah hari kebangkitan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang harus bangkit? Tentu saja mereka yang jatuh, bukan? Betul? Yang bangkit itu yang jatuh. Yang harus bangkit mereka yang masih tidur. Yang harus bangkit mereka yang masih lupa. Yang harus bangkit mereka yang masih gelap. Yang harus bangkit mereka yang masih sempit. Yang harus bangkit yang mereka pikirannya masih tertutup. Itu yang harus bangkit. Nah sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu. Apakah kita hari ini masih kegelapan? Masih? Ya bangkit supaya terang. Apakah hari ini kita masih bodoh? Ya bangkit supaya cerdas. Apakah hari ini ekonomi kita masih terpuruk? Teboga duit? Ya bangkit supaya rezekinya berlimpah. Tahu bangkit? Bangkit itu kita berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lebih baik. Itu bangkit. Jadi hari kiamat itu hari kebangkitan. Ya terserah bangkit dari apa saja. Terutama di Quran hari kiamat itu cerita tentang kebangkitan kesadaran. Siapa yang harus bangkit kesadarannya? Siapa? Yang belum sadar. Paham? Ini masih bicara bahasa dulu supaya jelas. Nah, makanya hari kiamat dulu baru datang hari hisab. Hisab itu bahasa Arab, artinya berhitung. Hisab itu berhitung. Makanya untuk menentukan akhir Ramadan atau awal Ramadan pada sibuk tuh. Ada yang pakai ru'yat, melihat langsung, ada yang pakai hisab, hisab dihitung. Kalau ru'yat dilihat langsung, pakai teleskop. Bulan di mana? Sudah nongol belum? Kalau berkabut, langitnya ya nggak bisa dilihat. Tapi kalau tidak bisa dilihat, gunakan alternatif yang kedua, hisab. Hisab itu artinya berhitung. Ini bahasa dulu supaya ngerti. Kadang-kadang kita suka membicarakan sesuatu tapi nggak ngerti. Coba kalau saya tanya, tahu nggak tobat? Apa? Tuh. Kan ngarang. Tobat jadi minta ampun. Tobat jadi menangis. Kan lucu. Padahal tobat itu bahasa Arab dari kata taba, yatubu, taubatan. Tobat itu artinya kembali. Jadi nggak ada tobat itu minta ampun, tobat itu artinya kembali. Nih, HP saya di sini. Saya pindahkan ke sini. Pindah kan? Saya kembalikan ke sini, itu namanya tobat. Kita asalnya kenal kepada Allah. Karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang selain Allah, jadi lupa kepada Allah. Sok balik kepada Allah, itu tobat namanya. Makanya kalau sudah kembali kepada Allah, pasti diampunkan. Ampunan itu adalah akibat dari tobat. Tapi prakteknya sering salah. Kamu bertobat ya? Saya dulu waktu diajarkan ngaji di pesantren, ketika disuruh kamu bertobat, saya diam aja, nanya, kumaha carana? Gitu kan saya nanya dulu, karena saya takut disuruh bertobat, malah persepsi saya. Ngerti nggak maksud saya? Lah, baca istighfar 1000 kali. Dan selama ini kalau orang tobat pasti baca istighfar kan? Padahal tobat itu hanya balik, kembali kamu pada jati dirimu. Itu istighfar yang sebenarnya. Jadi istighfar itu bukan ucapan lagi, tetapi perilaku, pengalaman spiritual. Maka Allah di Quran mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang hari ini terbuka kembali pintu kolbunya, maka aku ampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kita itu asalnya terbuka mata kolbunya kepada Allah. Karena saat itu ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu?
Saat itu kalian bisa menjawab. Qalu bala syahidna. Bisa menjawab. Ya, aku menyaksikan. Tapi kenapa sekarang kita tidak bisa menjawab? Maka tobat, kembali pada jati dirimu. Kembali kenali Tuhanmu, itu tobat. Makanya orang yang tobat pasti akan terbuka mata kalbunya. Dan orang yang terbuka mata kalbunya diampunkan dosa yang lalu, bahkan dia akan datang. Itu kata Allah, bukan kata saya. Paham sampai di sini? Ulangi dulu. Jadi hari hisab itu hanya akan terjadi bagi orang yang sudah mengalami kiamat. Nih contoh. Asalnya tidak sadar, mengalami hari kebangkitan, jadi sadar. Begitu sadar bisa nggak menghisab diri? Kan bisa. Oh iya saya bodoh, harusnya begini. Karena orang yang tidak sadar tidak mungkin bisa menghisab diri, tidak bisa menghitung diri, tidak bisa menghitung amal diri. Jadi kalimat yang tadi, kiamat dulu baru hisab. Betul apa tidak? Betul kalimat itu kalau betul memahaminya. Tetapi selama ini kita memahaminya, hancur dulu alam semesta, baru kita memasuki alam katanya. Situ sudah ada timbangan kayak di posyandu. Gitu kan? Lalu ditimbang masing-masing amal baik, amal buruk. Yang banyak amal kebaikannya masuk surga, yang sedikit amal kebaikan masuk neraka. Jadi seakan-akan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu ti ayeuna geus nyieun tempat keur nyiksa urang. Percaya nggak ada Allah macam gitu? Kan nggak mungkin Tuhan yang Maha Pengasih menciptakan tempat untuk menyiksa hamba yang dicintainya. Karena Allah itu cintanya tanpa batas. Kamu baik sama Allah, Allah tetap cinta pada kamu. Kamu tidak baik sama Allah, Allah juga tetap cinta sama kamu. Beda cintanya Allah dengan cintamu yang terbatas dan banyak syarat. Karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak disebut Maha atau kalau Allah itu tersinggungan. Tersinggung cek Allah teh. Nah, mana tara salat? Dibelem sia di neraka. Gitu Allah. Dendaman atau Allah gitu. Kalau Allah dendaman bagaimana Dia disebut Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kalau yang Maha itu tidak tersentuh. Contoh sederhana deh. Saya mau nggak cerita mahal lah. Yang sederhana saja. Di depan ada orang menghidupkan sepeda motor. Orang menghidupkan sepeda motor mestinya hidup bukan? Apakah knalpot sepeda motor mengeluarkan panas? Mengeluarkan panas? Kemana panas dikeluarkan? Ke sini kan, ke atmosfer. Apakah suhu atmosfer menjadi naik dengan keluarnya panas dari satu sepeda motor? Tidak. Tidak kan? Karena terlalu kecil panas yang dikeluarkan sepeda motor dengan alam yang luas ini. Ini baru contoh yang sederhana. Alam yang luas ini tidak akan terpengaruh oleh panas yang dikeluarkan oleh satu sepeda motor. Saya punya garam 1 sendok, masukkan pada gelas. Ada airnya, dikocok. Asin kan? Kenapa? Karena 1 sendok garam cukup untuk mengasinkan 1 gelas air. Tapi kalau 1 sendok garam saya masukkan di danau, gak ngaruh. Kenapa? 1 sendok garam terlalu luas bagi danau. Nah danau itu dapat dikatakan maha bagi 1 sendok garam. Jadi mahanya Allah itu seperti itu, tidak terpengaruh. Allah itu tidak terpengaruh. Semua beriman tidak terpengaruh pada Allah. Semua tidak beriman juga gak ngaruh pada Allah. Pahami atuh kalau ngomong teh jangan cuma ngomong. Maha ngerti henteu. Maha itu artinya tidak terpengaruh. Allah Maha Suci, Allah mah tidak akan terkotori. Walaupun semua kita melakukan tindakan kotor, tetap Dia Maha Suci. Itu Maha. Makanya kemahasuciannya mampu melarutkan seluruh kotoran yang ada dalam diri kita. Itulah Allah. Ulangi lagi kalimat yang tadi. Jadi hari hisab itu baru terjadi kalau sudah terjadi kiamat. Di mana kiamat terjadi? Dalam dirimu. Mau bangkit atau tidak ya terserah kalian. Mau bangkitnya kapan gak usah nunggu Allah.
Pastikan olehmu sendiri. Lailatul Qadar yang suka diintip 10 hari bulan Ramadan itu juga disalahpahami. Lailatul Qadar itu malam ketentuan, padahal Lailatul Qadar malam yang ditentukan. Siapa yang menentukannya? Ya kalian sendiri. Tentukan mau kapan. Mau kapan kalian bangkit? Kalian gak usah nunggu. Malam genap gak ke masjid, malam ganjil baru ke masjid. Kenapa? Karena dia pahami secara dangkal Lailatul Qadar mah ganjil, genap moal katanya. Sedangkan penetapan satu Syawal saja sekarang itu sudah beda. Yang ini bilang 1 Syawal itu tanggal sekian, yang ini bilang 1 Syawal tanggal sekian. Berarti ganjil dan genap. Membingungkan. Betul nggak? Iya. Rek nurutan kitu wae. Jadi nggak usah dipilih. Ini 22 nggak ke masjid, 23 ke masjid, 20 nggak ke masjid, 21 ke masjid. Bukan begitu cara memahaminya. Genap dan ganjil itu sudut pandang. Genap itu sudut pandangmu, benar salah, baik buruk. Itu sudut pandang Allah semuanya juga benar. Itu namanya kebenaran. Bagi manusia ada musibah, ada berkah. Bagi Allah nggak ada musibah, nggak ada berkah. Semua kebenaran. Apa yang terjadi kalau kita bisa mengambil pesan di baliknya? Semua kebenaran. Karena tidak ada peristiwa di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Setuju dengan saya? Memandang dari sudut pandang Allah namanya witir, ganjil. Memandang dari sudut kalian namanya genap. Jadi yang dimaksud bukan tanggalnya. Witirkan sudut pandangmu, pasti Lailatul Qadar. Karena begitu diwitirkan, sudut pandang kita diganjilkan. Semua dilihat dari sudut pandang Allah. Tidak ada sedih, gak ada gembira. Tidak ada senang, tidak ada susah. Yang ada cuma kedamaian. Kalau itu kehendak Allah, sudah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ajarkan aku untuk menangkap pesan di balik semua itu, gitu aja. Maka digambarkan Lailatul Qadar lebih bagus dari 1000 bulan. Bulan itu apa? Bulan itu adalah satelit bumi yang memantarkan cahaya matahari. Dan bulan tidak pernah berdiri sendiri. Kalau tidak ada matahari, tidak ada cahaya bulan. Bulan itu tidak bercahaya. Kalau matahari masuknya bintang. Bintang bercahaya dengan dirinya sendiri. Terpantul oleh bulan. Baru bulan memantulkan cahaya, indah sekali bulan. Jadi maksudnya apa? Kalau kita sudah bisa mengganjilkan sudut pandang, maka kita Lailatul Qadarnya setiap saat. Kenapa? Karena kita memantulkan cahaya Tuhan. Jadi matahari selalu lambang dari Allah. Makanya di Quran surat Al-Kahfi dan surat-surat yang lain Allah selalu mengatakan dirinya itu matahari. Simbol, bukan matahari Allah. Allah selalu mensimbolkan dirinya dengan matahari. Karena matahari itu adalah memiliki cahaya sendiri. Bulan itu hanya pantulan dari sinar matahari. Maka siapapun yang sudah bisa mengganjilkan sudut pandangnya, dia setiap saat Lailatul Qadar. Artinya dia setiap saat selalu melihat kebaikan Allah. Walaupun pada hal yang tidak dia sukai. Paham sampai sini? Bisa nggak sekarang Lailatul Qadar di sini? Bisa. Lailatul Qadar itu bisa setiap saat. Bukan suatu perjudian, tidak usah diintip. Maka ciri Lailatul Qadar 2. 1, angin berhenti bertiup. Angin itu adalah udara yang bergerak. Mengharapkan angin di sini berhenti bertiup, nggak akan bisa. Saya orang fisika. Angin itu udara yang bergerak. Udara bergerak karena apa? Karena perbedaan tekanan. Sedangkan matahari yang sama menyinari alam semesta yang berbeda jenisnya, memiliki kapasitas kalori yang berbeda, menimbulkan suhu di permukaan bumi tidak sama. Kalau suhu tidak sama, selalu perbedaan tekanan. Maka tidak mungkin angin itu diam. Angin yang mana? Coba tarik napas yang dalam. Mindfulness. Sadari kehadiran nafas pada dirimu. Karena napas adalah wakil Allah dalam diri. Tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Sadari kehadiran napas dalam diri. Saat itu akan merasakan kehadiran Dia dalam diri kita. Angin berhenti bertiup. Yang kedua, gelombang berhenti. Bukan gelombang di Anyer, bukan di Tangkuban Perahu, bukan di Pelabuhan Ratu.
Gelombang apa? Nih gelombang sini. Begitu kita mindfulness, latih olah napas, ini menjadi tenang. Karena pikiran itu seperti monyet, loncat-loncat. Kalau nggak loncat ke masa lalu, pasti loncat ke masa depan. Hadir di sini saat ini sekarang, itu namanya gelombang berhenti. Kalau kita bisa menarik kehidupan ke sini saat ini sekarang, kita tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah takut. Saya kasih tahu, kalian kalau hari ini sedih, berarti kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa lalu. Jujur ya. Dan kalau kalian sekarang takut, pasti kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa depan. Beas boga, duit saeutik oge aya, imah boga, panon ningali, ya, napas masih ada. Kenapa mengkhawatirkan dari esok? Kenapa tidak hadir di sini saat ini sekarang, menikmati semua berkah semesta yang sedang ada? Calik tiasa, baju gaduh. Apa yang dikhawatirkan? Karena khawatir itu adalah permainan pikiran. Saat kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Maka di Quran ada pepatah, la takhaf wala tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Takut itu karena kita mengizinkan dibawa oleh pikiran ke masa depan. Sedih itu diizinkan kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Sok hadir di sini saat ini sekarang. Setiap saat begitu. Itu mindfulness-nya. Nah, mengartikan Lailatul Qadar itu kadang-kadang jadi terlalu dangkal. Angin bertiup, benar-benar angin diam. Gelombang berhenti, benar-benar cicing di pinggir pantai. Nuan gelombang berhenti, moal rata laut mah. Bakal gitu salawasna. Nah, kalau saya jelaskan tentang laut kenapa terjadi gelombang, nanti fisikanya terlalu dalam. Karena topik kita bukan itu. Ini bukan kuliah fisika. Jadi sekarang masuk lagi ke sini. Jadi kiamat dulu baru akan terjadi hari hisab. Orang yang sudah bangkit kesadarannya akan gampang menghisab dirinya sendiri. Moal nyalahkeun batur. Duh, nyeri hate. Hisab. Ari nyeri hate, bibitna ti mana? Diselidiki. Nyeri hati teh, oh saya ingin suami saya seperti yang dipikirkan oleh saya. Betul kan? Ketika suami saya tidak seperti yang saya pikirkan, maka saya nyeri hati. Jadi nyeri hati teh berasal dari keinginan kita terhadap orang. Karena orang ingin seperti yang kita mau. Bebaskan coba pikiran pada orang. Orang kayak apa, terima saja apa adanya. Leungit tah nyeri hati. Itu namanya hisab. Kan banyak yang mengajak, yuk kita muhasabah, ngadon carerik. Kumaha? Muhasabah itu bukan cerik, muhasabah itu adalah menghisab, menghitung. Paham sampai sini? Jadi kiamat dulu, baru hisab akan terjadi. Jadi kalian akan bisa menghisab diri kalian kalau sudah kiamat. Di mana kiamat? Di sini. Mau kapan bangkitnya? Pastikan olehmu. Kapan? Ya tong diengke-engke. Ayeuna we. Paham? Jangan nunggu hancurnya alam semesta moal kabagian. Maka NASA setiap hari ngasih publikasi. Setiap hari hampir menemukan planet yang semacam bumi ini yang layak huni. Yang disebut dengan super bumi. Bumi super. Bahkan di galaksi Bima Sakti ini saja yang kayak bumi ini ada 250 miliar buah planet yang kayak bumi. Jadi kalau kiamat itu hancurnya alam semesta, kira-kira nu mana anu leungit? Kalau bumi ini ngaleungit tidak berpengaruh terhadap konstelasi astronomi yang begitu luas. Bahkan saya tadi pagi membaca artikel dari NASA. NASA menemukan bumi semacam bumi, mataharinya 2. Jadi mataharinya 2 istimewa. Jadi moal peuting berarti caang terus. Mataharinya 2 coba bayangkan. Jadi alam semesta terlalu luas untuk dideskripsikan.
Bayangkan, yang kaya galaksi Bima Sakti ini miliaran. Sedangkan galaksi Bima Sakti saja kita belum menjelajahinya. Betul? Boro-boro galaksi Bima Sakti, luasnya dunia bumi yang debu kecil terapung-apung di semesta raya, sampai hari ini kita belum menjelajahinya. Betul nggak? Ada yang sudah ke Eropa? Belum. Amerika? Belum. Australia? Belum. Eta teh dunia keneh. Hayo we. Di Sariwangi. Itu kemana-mana. Betul? Tuh, bumi saja kalau dijelajahi, jangankan negeri lain, Indonesia saja. Saya tanya, siapa yang sudah menjelajahi 34 provinsi? Tuh, kan gideg sadayana. Ya, ini dunia baru Indonesia, betul nggak? Luar biasa. Baik, sampai sini ngerti. Jadi apa dulu? Kiamat dulu, baru hisab akan terjadi. Kita hanya akan bisa menghisab diri kita kalau sudah sadar. Kalau sudah bangkit dari kesadaran. Orang-orang yang belum bangkit dari kesadarannya, moal bisa ngehisab diri. Nu aya menyalahkan batur. Paham? Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang pakai ayat sedikit. Jadi ini cerita, kan cerita pada umumnya. Kalau cerita kiamat, pasti hancurnya alam semesta. Sekarang sudah tahu kiamat? Sudah, alam semesta ini hancur nggak apa-apa, karena memang tidak akan ada yang abadi. Nggak usah dipikirin yang itu. Baik, sekarang kita fokus saja pada hari kebangkitan diri kita sendiri. Itu lebih bermanfaat daripada nunggu kiamat hancurnya alam semesta. Setuju dengan saya? Oke, lanjut. Makanya kata-kata umum seperti ini, kiamat dulu, baru dibangkitkan, baru hisab, baru surga, baru neraka. Apakah ini salah? Tidak salah kalau pemahamannya benar. Yuk lihat saya. Kiamat dulu, bangkit dulu dari kesadaran. Dari ketidaksadaran jadi sadar. Setelah bangkit baru bisa menghisab, mengevaluasi diri, menghitung diri. Setelah menghisab pasti ada feedbacknya. Setelah ini saya mau apa? Masa setelah hisab tidak ada apa-apa? Betul nggak? Maka berikutnya apa? Saya mau tinggal di surga atau di neraka? Ya terserah saya. Maka di Quran dikatakan surga dan neraka itu adalah tempat di mana bumi dan langit masih ada. Bahkan di Quran dikatakan surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu dinyatakan dalam Quran surat Hud ayat 106 sampai 108. Yuk sekarang kita lihat. Pernah kita terbakar marah oleh orang lain? Ada orang marah sama kita, berarti dia sedang dibakar api neraka. Apinya terpercik kepada kita, kita ikut marah, berarti kita terbakar juga. Pernah atau sering? Tuh. Jadi neraka itu sudah kerasa sama kita. Terasa nggak kalau marah seperti apa enaknya? Gak enak kan? Makanya orang marah itu paling jelek di dunia. Mata melotot, mulut. Betul? Iya. Kata-kata yang keluar juga menjijikkan. Iya. Kebun binatang pada keluar. Napas pendek. Betul nggak? Jantung bergetar. Coba apa enaknya? Apa kita masih tidak yakin kalau itu neraka? Kita terpancing marah oleh kemarahan orang lain, kita sudah menciptakan neraka bagi kita sendiri. Apa bisa neraka dirubah jadi surga? Bisa. Caranya gimana? Pandang orang lain itu sebagai guru kita. Pandang dia sebagai mitra kita. Ya Allah, kalau dia dihadirkan kepadaku hari ini untuk meningkatkan kesabaranku, jadikan dia sebagai guruku untuk meningkatkan kesabaranku. Malah tidak marah. Surga apa neraka? Surga. Terasa sekarang? Kiamat dulu, baru dibangkitkan, baru hisab, baru surga, baru neraka. Itu pilihan kita. Ngerti sampai sini?
Ini pragmatisnya seperti itu. Saya tidak berbicara yang itu ya, saya berbicara yang hakikat saja, yang bisa diimplementasikan dalam hidup kita saat ini, yang bisa membahagiakan kita. Karena ilmu itu syaratnya satu, harus pragmatis, harus punya nilai manfaat. Lanjut. Pernah nggak dengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pernah? Sering kan? Bahkan sekarang di otak kita seakan-akan itu sudah jadi doa untuk orang mati. Karena itu kalimat keluar kalau ada orang mati. Makanya otomatis kalau dikabarkan orang mati langsung baca innalillahi wa inna ilaihi. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan orang mati. Innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah kalau kita tahu cara kembalinya. Jadi sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa untuk orang mati, tetapi doa supaya kita bisa mati, sadar kita berasal dari Allah dan kita harus kembali kepada Allah. Dari Allahnya nggak usah dipikirkan, itu otomatis, tapi kembali kepada Allahnya itu tanggung jawab kita. Mau kembali kepada Allah atau tidak kembali kepada Allah, itu tanggung jawabmu. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa kembali kepada Allah? Kan gitu, betul nggak? Harus tahu jalannya. Oke, lanjut dulu. Jadi bertemu Allah dulu, mati dulu. Selama ini kita dapat dari orang secara letterlet, mati dulu baru bertemu dengan Allah. Kalimat itu benar apa salah? Bisa benar, bisa salah. Kalau salah memahaminya jadi salah. Betul, saya setuju, mati dulu baru kita akan jumpa dengan Allah. Tapi mati yang mana? Nabi Muhammad bilang, mut anta qabla mut. Matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, Nabi Muhammad bicara begitu, leluhur kita di Nusantara sudah bicara jauh sebelum Nabi Muhammad bicara itu. Leluhur kita di Nusantara bilangnya apa? Mati sakjeroning urip. Kita harus bisa mati sakjeroning urip, mati selagi hidup. Leluhur kita di sini, di Priangan, di Parahyangan sudah bilang, sing bisa nganyang kapageto. Itu bahasanya sama nggak? Nganyang kapageto, mati sakjeroning urip, mut anta qabla mut, sama nggak? Esensinya sama, bahasanya berbeda karena yang membicarakan orang yang berbeda dari tempat yang berbeda, esensinya sama. Jadi benar kalimat itu, mati dulu baru jumpa dengan Allah. Tapi mati yang dimaksud bukan mati beneran, mati selagi hidup. Gimana ayatnya? Nah, saya kasih ayatnya. Pernah dengar nggak? Ada Quran yang bicara begini. Kullu nafsin zaikatul maut. Pernah dengar? Sering banget kalian dengar ayat itu. Biasanya kalau ada orang yang memberikan khutbah untuk orang yang meninggal, pasti ayat itu yang keluar kan? Itu Quran surat Al-Isra, ya, Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Saya kasih tahu ya, nanti lihat Al-Ankabut surat 29 ayat 57. Saya bacakan. Kullu nafsin zaikatul maut. Yuk kita belajar bahasa Arab. Kullu setiap, nafs diri, zaikatul maut harus merasakan rasanya mati. Bukan setiap yang bernyawa pasti mati, gak perlu ada ayat itu, ada semuanya juga pasti mati. Paham? Ulangi. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap diri harus merasakan rasanya mati. Pertanyaan saya, merasakan rasanya mati setelah mati atau lagi hidup? Ulangi, jawab. Lagi hidup. Kalau kau sudah mati kan tidak bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati berarti masih hidup. Jadi ayat ini menguatkan kata-kata Nabi yang tadi, mut anta qabla mut. Menguatkan kata leluhur kita, mati sajroning urip. Menguatkan kata-kata leluhur kita, nganjang kapageto. Diperkuat oleh Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Ulangi.
Setiap diri harus merasakan rasanya mati. Kapan merasanya rasa mati? Selagi hidup. Berarti itu adalah mati selagi hidup. Sekarang saya tanya lagi, pintar enggak? Orang mati mendengar tidak? Tidak. Orang mati bicara tidak? Tidak. Orang mati bernapas tidak? Tidak. Orang mati melihat tidak? Tidak. Ada berapa tuh yang mati? Ada berapa? Tidak mendengar. Ayo perhatikan saya, ini ilmu mahal. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernafas, tidak bicara. Setuju? Itu orang mati. Waktu kita di rahim ibu, waktu ada di alam mas kumambang, berenang dalam lautan ketuban. Mendengar nggak kita? Tidak, disumbat sama ketuban. Melihat kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bernapas kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bicara kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Berarti saat kita di rahim ibu, mati apa hidup? Mati tetapi hidup. Itu yang namanya mati sajroning urip. Jadi sebetulnya saat kita di rahim ibu, kita pun sudah mengalami mati sajroning urip itu. Cuman kita gak sadar. Paham sampai sini? Waktu kita mengalami mati sajroning urip di rahim ibu, kita ditanya oleh Allah, aku ini Tuhanmu. Bisa jawab gak kita? Bisa. Berarti saat kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara, berarti ada yang melihat dalam diri kita. Itu yang disebut dengan basyirah. Maka Quran mengatakan laqad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sesungguhnya pada diri kalian semua sudah aku kasih basyirah. Itu penglihatan kolbu. Waman absyara falinafsi. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, maka dia akan beruntung kehidupannya. Waman amiya fa'alaiha. Dan siapa yang sampai hari ini tidak bisa menggunakan penglihatan itu, rugi bagi dirinya sendiri.